nono kaping telu wong kang soleh kumpul nono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Terus semuanya siapa yang ngambil ini? Itu banyak kasus-kasus begitu Pak yang kami hadapi. Percetakan dan distribusi mushaf Al-Quran, salah nanti akan keluar dalam bentuk peraturan Menteri Agama tahun 80-an. Regulasi baru belum ada, lagi PMA, karena persoalan yang sangat sensitif, sangat sensitif. Kita bisa bayangkan itu baru sampulnya saja, padahal tidak ada tulisan Qurannya saya lihat itu, yang di beberapa waktu yang lalu. Baru sampulnya saja, persoalan ini sangat sensitif, yang berpotensi bisa mengganggu kerukunan atau keharmonisan dalam kehidupan beragama. Muncul garis vertikal liar, masternya sudah benar, tapi di percintaan kok bisa muncul gitu ya. Persoalan tadi memang tantangan untuk kegiatan pentasihan ini cukup berat. Yang saya kira nanti pihak para santren Quran, perguruan tinggi yang mengembangkan studi Al-Quran bisa bersama-sama memikirkan persoalan ini. Yang pertama, sekarang ini industri penerbitan mushaf Al-Quran itu tumbuh dengan sangat pesat sekali. Tapi penjualan mushaf, produk-produk mushaf itu ramai sekali. Bahkan industri ini tidak hanya diminati oleh pengusaha muslim, tapi juga non-muslim. Non-muslim itu ada cerita salah satu pengusaha properti lalu kemudian bangkrut, masuk ke industri penerbitan mushaf Al-Quran, sukses besar. Ini agar kemudian ada asosiasi penerbit mushaf Al-Quran itu yang minta kepada kami itu dibuat regulasi bahwa yang mencetak Quran itu hanya muslim saja. Dalam negara tidak boleh diskriminasi. Iya, tapi ini Quran katanya. Percetakan besar yang kualitas cetakannya itu sangat bagus, rata-rata muslim. Ternyata yang paling taat asas, SOP-nya bagus dalam penerbitan percetakannya itu, ya penerbit itu. Lalu melalui jalan apa kami hadap mereka? Yang paling taat, proses SOP-nya itu paling jelas, penerbit itu. Itu saya ceritakan nanti pada yang kedua ini. Melaporkan ada mushaf Al-Quran yang cetakannya nggak keluar. Lalu kemudian kita panggil penerbitnya. Saya tanya, ini gimana bisa terjadi hasil cetakan seperti ini? Begini Pak katanya, kami ini di Surabaya harus bersaing dengan penerbit lain, dan itu non-muslim. Dia bisa jual mushafnya. Kami katanya untuk menekan harga, maka ada beberapa tahapan yang dia pangkas. Bahkan proses penjilidan, pencetakannya itu diserahkan ke industri, ibu-ibu rumahan. Sehingga kontrolnya, quality kontrolnya lemah, terjadilah hasil cetakan yang seperti itu. Itu dilakukan demi apa? Demi menekan cost, supaya bisa bersaing dengan penerbit lain dengan harga 15.000, 18.000. Lanjut yang besar, orang muda tidak mau pegang HP ini saja. Gitu, SMS atau telepon masuk sambil saja langsung. Ini banyak menimbulkan persoalan karena pertama itu lintas negara, tidak ada pihak yang menjamin bahwa mushaf yang diunduh, yang dipublikasikan itu tidak ada kesalahannya. Dan setelah kita deteksi itu kerjasama dengan Kominfo, Kementerian Kominfo, itu tidak kurang dari 286 mushaf Al-Quran yang disita. Saya bilang,
Pak Menteri perintahkan, coba itu tolong diawasi juga, ditashih kalau perlu. Saya bilang, kita akan launching resmi yang versi Kementerian Agama, menggunakan mushaf Al-Quran standar, karena yang lainnya itu menggunakan mushaf Madinah. Ini resmi yang akan kita launching insya Allah di bulan Ramadan, itu menggunakan mushaf Al-Quran standar. Dan saya sudah mendapatkan izin dari keluarga almarhum Pak Harto. Mereka itu punya mushaf At-Tin, Pak. Ini mushaf yang sangat indah sekali, baik dari segi iluminasinya, menggambarkan seni Nusantara, kemudian dari segi khatnya juga. Insya Allah tidak kalah dengan mushaf Usman Toha Saudi Arabia. Ini asli produk Indonesia. Termasuk sebenarnya koriknya, saya mau tampilkan korik Indonesia. Jangan lagi Sudes lagi, Suraim lagi, atau mana begitu. Seakan-akan Indonesia yang mayoritas Muslim ini nggak ada koriknya. Nah, saya cari-cari belum nemu itu yang punya rekaman murattal 30 juz. Nggak sopan ya. Baik, itu beberapa tantangan presentasian yang kami hadapi, yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan-masukan. Nah, untuk proses pentasihan misalnya, sekarang ini tahun 2015, kami itu ada 67 penerbit yang mengajukan kepada kami, dan 242 tanda tasih kita keluarkan. Artinya ada 200-an naskah yang kita periksa. Dan itu periksanya betul-betul, kami itu punya 25 orang tenaga hafiz di situ, yang memang direkrut khusus untuk menjadi pentasih. Sehingga setelah dibagi dari naskah yang ada itu, setiap hari pegawai pentasih kami itu harus mengaji. Ini uniknya kantor kami, Pak, dibanding kantor-kantor yang lain. Itu sehari minimal pentasih itu harus membaca 3 juz. 3 juz itu bukan deres kita, kalau itu 1 jam, 1 jam setengah bisa selesai. Tapi sambil melototin titik harokatnya yang ketinggalan ada nggak? Itu 3 juz per hari. Dijelaskan dulu dengan bahasa Arab modern. Lalu kalau mau menerjemahkan dari sini, bukan dari Qurannya langsung. Makanya ketika di Puslit Lektur itu mengadakan program terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah, termasuk bahasa Banyumas, itu yang saya wanti-wanti kepada teman-teman penyelenggara itu, agar ditekankan dalam terjemahan itu tidak merujuk kepada terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, tapi ke Qurannya. So, kalau yang diterjemahkan itu adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, itu akan terjadi 2 kali reduksi. Ini yang saya ingatkan betul ketika proses awal penerjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah di Madinah. Mereka kan minta kepada dunia Islam, dipilihlah terjemahan-terjemahan yang ada, termasuk terjemahan kita, itu dicetak sejak tahun 90. Nah, ini sayangnya memang Saudi Arabia, ketika dia minta terjemahan kita itu dan dipenuhi, dikirimlah yang edisi tahun 90 itu. Tahun 2002 kita sudah punya versi terbaru terjemahan sebenarnya. Jadi terjemahan versi lama itu dalam terjemahan kita, ada kalanya diterjemahkan pemimpin, ada kalanya diterjemahkan teman setia. Kalau terjemahan Pak Kures itu lebih konsisten. Saya lihat dia pilih itu teman setia, penolong, pembela, tidak pemimpin. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu juga tidak pemimpin. Nah, ketika diterjemahkan pemimpin, nah di sini Ahok jadi terhadap. Ya, itulah pengaruh terjemahannya. Jadi saya tidak tahu apakah ini termasuk yang akan direvisi atau tidak, kita serahkan pada tim nanti. Ma'ani Al-Quran. Maka Pak Kures itu menamakan terjemahannya itu Al-Quran dan maknanya. Atau mungkin lebih tepatnya adalah Al-Quran dan salah satu maknanya. Karena misalnya pada ayat Inna aradnal amanata 'ala
terjemahannya ketika berhadapan pada sekian banyak makna ini. A memilih makna yang ini, si B memilih makna yang lain. Maka kemungkinan terjadinya perbedaan dalam terjemahan itu sangat mungkin sekali. Jadi memang terjemahan itu sama sekali tidak bisa menggantikan posisi Al-Quran seperti terjemahan Bible yang ada sekarang ini. Beliau kemudian sampai dituduh Syiah itu karena dalam buku-bukunya itu sering mengutip pandangan dari tafsir. Bahkan saking beliau katakan gini, kalau mau ngutip jangan seperti saya deh, jujur apa adanya, ngutip dari Al-Mizan itu saya tulis tobat wa'id, sehingga kemudian dituduh Syiah. Jadi lebih baik katakan menurut sebagian ulama. Mencantumkan para pemikir ulama Syiah, saya dituduh Syiah. Padahal pandangan yang dikutip itu adalah pandangan yang sejalan dengan Ahlus Sunnah juga. Itu yang pertama. Ya, menemukan dalam tulisan beliau yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Cari statement beliau yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ya, beliau hanya mengatakan bahwa wanita yang berhijab itu bagus, yang bercadar itu bagus dan melebihi kewajaran. Tapi jangan katakan wanita yang tidak berjilbab itu tidak lebih baik dari yang berjilbab, selama dia menjaga kehormatannya. Kemudian di bukunya yang terbit tahun 2005 itu dia paparkanlah pandangan ulama soal jilbab dari yang mulai paling ketat sampai yang paling longgar. Yang paling ketat itu misalnya Syekh bin Baz, ulama-ulama Saudi. Yang paling longgar itu misalnya Said Asmawi, lalu kemudian Syahrul. Dia kutip dari yang paling ketat sampai yang paling longgar, tapi dia tidak mentarjih. Itu kan gaya Pak begitu, sodorkan saja semuanya, orang mau pilih yang mana silakan, yang anaknya dan lain sebagainya. Pak itu orang yang paling tidak bisa maksa orang lain. Nah, saya tahu betul itu, termasuk kepada anak-anaknya. Jadi biarkan mereka, dia bilang, biarkan mereka itu menggunakan jilbab atas kesadarannya sendiri. Dan ada di antara anak beliau, kakaknya Najwa itu pakai jilbab, adiknya ada satu pakai jilbab. Ya, Najwa itu yang belum. Al-jannah bi amali. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Termasuk saya, bukan karena amalnya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmah. Kecuali ya ada rahmat dari Allah. Saya mendengar statement pertama itu Pak Pres tidak heran karena ada hadis yang sejalan dengan itu. Tapi kemudian penjelasan beliau hanya dipenggal sampai di situ. Padahal dalam penjelasan lanjutannya kalau dilihat rekaman utuhnya itu ya kan gaya Pak Pres itu biasa. Beliau itu menekankan dulu, menarik perhatian orang. Ya, jadi tidak benar. Menarik perhatian orang dulu. Nah kalau dipotong sampai situ ya menjadi tidak benar gitu. Lihat penjelasan lanjutannya itu sampai beliau jelaskan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu loh, cuma hanya dipenggal sampai di situ. Nah inilah saya kira, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah terlepas dari kita berbeda dalam beberapa hal, tapi persoalan etika terhadap ulama itu memang ulama kita mengharuskan kita untuk menjunjung tinggi adab dalam istilah itu dari akhirat gitu ya. Ini yang kita, karena itu kan kita menyusun bahan-bahan misalnya mushaf, lalu kemudian terjemahan, dan mereka juga minta pada kami buku-buku Quran tafsir dalam bentuk berayat. Karena itu tempat kami itu ada 3-4 orang tenaga yang kita latih khusus bisa baca tulisan Braille. Jadi kalau perguruan tinggi keagamaan Islam bisa ikut serta juga memberantas buta huruf di kalangan penyandang disabilitas netra Muslim, saya kira bagus sekali. Bahan-bahan pedoman membaca, menulis di Gatra sebuah kolom yang berjudul terjemahan Kementerian Agama inilah pemicu terorisme. Lalu
Kemudian kita undang mereka, sudahlah tidak usah berpolemik di media, karena tahun 2010 September sampai November itu 4 edisi Pak, kami berpolemik tentang terjemahan itu. Lalu tahun 2011 nyambung, lalu kita undang, kita buat mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lagi dalam diskusi-diskusi berikut. Terima kasih. Baik, narasumber yang ketiga yaitu Ibu dan Dr. Nafia MAD, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis Hanafi MA, SCMA, dan seluruh timnya, serta yang terhormat para yang di pondok pesantren, Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan para dekan di rumah. Lebih suka kalau mendengarkan banyak hal dari tim dari Jakarta, dari Lembaga Taskhih. Namun kesempatan hari ini saya gunakan sedikit saja, yaitu tentang selama ini ketika kami sosialisasi ke masyarakat kaitannya dengan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan juga ketika kami undang dari beberapa stakeholder tertarik di lingkungan IAIN, mulai sampai Dharma Wanita bahkan ada insya Allah yang tertarik. Mungkin nanti juga kami bisa kerjasama dengan pesantren Al-Abrar. Akan dikembangkan juga strategi-strategi hafdzul Quran yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Juga perlu kami sampaikan, kami bangga juga sama anak yatim. Ternyata sekarang sekalian laporan kepada Pak Rektor, saya kira Pak Rektor belum tahu ini. Anak-anak kita itu sudah membuat semacam komik Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti bisa dinarasikan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti bisa dibuat semacam animasi begitu, sehingga bisa dikontribusikan kepada masyarakat. Sebetulnya kami sudah punya, tapi kayaknya banyak yang mau ditanyakan ini ke Pak Mukhlis, jadi nggak perlu saya presentasikan karena juga di sini. Maaf langsung kepada Ustaz Dr. Mukhlis. Pertama, saya terima kasih pada pemerintah ditugasi oleh Bapak Dokter tentang masalah ini Al-Quran. Dari ini Quran ini salah atau betul sih? Ternyata baru waktu tinggali sing salah betul itu tok, itu dulu di antara Quran yang dari luar itu kan syukur-syukur nggak ada itu loh. Padahal syukurnya paling banyak di Quran. Yang cukup berpengalaman baik Muslim maupun Indonesia. Ini cukup menarik sebenarnya judul yang tafsir Al-Quran kontekstual. Nah ini kalau ciri-ciri kontekstualnya kita sudah memahami apa belum, sebenarnya cukup sederhana. Misalnya bahwa persoalan Bismillah saja dalam Al-Fatihah ini terjadi cukup kegaduhan di dalam kalangan Kristen masyarakat kita. Tapi penjenengan itu sama sekali Bismillah malah sudah tidak dinomor ini. Misalnya seperti nyalakan penjenengan. Tapi dari apa suratnya fikih, kontekstualisasinya fikih atau apalah biasanya yang cukup paling tepat gitu. Dari sisi rasa, memungkinkan nggak tekstual, konseptual, tematik kayaknya itu jadi pelajaran kampus itu loh Pak. Sementara bahasa rakyat, bahasa grassroots nggak pernah muncul dalam tafsir, jadi kita itu dipagari oleh otak yang terbatas, oleh bahasa yang membatasi diri. Kalau sesuai dengan kamu sesuai, kalau nggak sesuai, sepertinya jarang melibatkan rasa seni muncul dalam tafsir. Tafsir itu beliau menukil pendapat dari Imam Jalaluddin Asy'ari dalam bukunya Al-Itqan. Itu ada beberapa dikemukakan syarat-syarat menjadi mufasir. Itu ada 15 syarat, dan setelah saya baca itu sangat menakut-nakuti saya gitu. Kok kita harus menguasai ilmu fikih, nahwu, bahasa Arab, musolah dan lain sebagainya, dan itu
membuat saya dan teman-teman itu kok jadi mufasir jadi berat banget gitu, dan sedangkan tujuan kita itu berusaha untuk menjaga Al-Quran gitu. Setelah saya baca lebih dalam lagi, ternyata di sini Bapak Syihab mengungkapkan bahwa syarat-syarat tersebut hanya untuk orang-orang yang akan menafsirkan Al-Quran secara penuh, secara penuh 30 juz. Kalau dari IAP yang pasir lah gitu ya. Baik, yang pertama saya ingin jawab dulu dari Pak Kiai Tohati ya. Memang kita sekarang ini di era global sudah tidak bisa lagi menutup diri. Jadi mau tidak mau, paham apapun itu tidak bisa kita bendung. Termasuk mushaf. Dulu kita bisa ketat dengan mengeluarkan izin edar dengan ada tanda kasih. Kalau yang dari luar itu izin edar. Sekarang ini saya dalam 1 tahun menjabat ini tidak pernah mengeluarkan izin edar. Tidak ada yang mengajukan. Karena dengan mudahnya mushaf itu keluar masuk. Malaysia itu punya aturan yang sangat ketat sekali, dan mereka punya standar mushafnya berbeda dengan kita. Mushaf dari kita itu mereka tidak perkenankan masuk secara resmi. Tetapi persaingan pasar, industri penerbitan di Indonesia, percetakan itu lebih ramai dan harganya lebih bisa bersaing daripada Malaysia. Sangat diminati di Malaysia dan akhirnya masuk ke sana kadang-kadang secara haram, secara ilegal. Tidak bisa dibendung. Tidak halal. Apalagi dengan adanya masyarakat ekonomi Asia, lebih tidak bisa dibendung lagi. Oleh karena itu, datangnya mushaf dari luar, termasuk yang dari Saudi Arabia, apalagi dibagikan secara gratis kepada para jamaah haji, ini tidak bisa kita elakkan. Yang timbul kemudian adalah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi di masyarakat. Maka tugas kita sebenarnya adalah menyadarkan masyarakat kita bahwa keragaman dalam mushaf itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Itu dalam ilmu rasam, ilmu dhabt, waqaf ibtida, itu kan banyak alirannya. Banyak alirannya, termasuk dalam soal bacaannya. Qiraat 14. Lalu kemudian dalam penulisannya, keragaman itu ada. Ketua ahwanya Majelis Mujahidin. Di ahwa kita ini sebenarnya ikut Majelis Mujahidin. Mereka sudah pakai istilah ahwa. Dewan Mustasyarnya itu ahlul halli wal aqdi. Dalam dialog dengan kami, saya kira ikut ya di zaman ini itu ahwanya, saya sebut saja Abu Jibril yang berubah-ubah itu. Salah satunya orang ini. Itu dalam statementnya dia bilang begini, sudahlah Pak Menteri, tidak usah munculkan yang aneh-aneh langgam Jawa. Kita sudah punya qiraat as-sab'ah, qiraat asyraf. Gak usah pakai langgam Jawa, nanti ada langgam Sunda. Saya bilang apa hubungannya langgam dengan qiraat? Kita nggak nyambung gitu. Saya buktikan inilah orang yang semangatnya tentang sejarahnya, tentang penulisannya, tentang seni mushaf, tentang mushaf kuno, pokoknya mushafnya saja secara fisik. Kita akan adakan insya Allah di akhir Agustus, dan saya kira nanti yang Purwokerto dan minta juga mengirimkan putusannya lah, ikut hadir dalam seminar ini, termasuk untuk mengenalkan mushaf kita ini. Jadi memang tantangan kami ini adalah memberikan informasi seluas mungkin kepada masyarakat agar lebih terbuka menyikapi keragaman mushaf, tidak hanya terbuka dalam menyikapi keragaman penafsiran, tapi juga dalam hal penulisan mushaf. Dari sebab-sebab kesalahan, agar tidak salah, maka Anda harus tahu nahwu, harus tahu sholat. Iya kan? Syaratnya hanya satu. Termasuk dalam proses terjemahan, kaidah-kaidah atau syarat-syarat itu tetap harus kita perhatikan.
Selanjutnya. Jelaskan Pak tentang mengupas tafsir Al-Quran kontekstual dengan Kementerian Agama. Mengapa diambil judul pada pertemuan hari ini? Ya, tema ini kita ambil dalam sesi diskusi dan dialog kita di IAIN Bogor, berangkat dari kebutuhan masyarakat akan tafsir yang bisa menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan masa kini. Kita tahu Al-Quran itu berfungsi sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi umat bagi umat sepanjang masa sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu Al-Quran harus diajak berdialog. Kita berdialog dengan Al-Quran agar menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Itulah yang kita maksud dengan tafsir Al-Quran kontekstual. Dengan Kementerian Agama tadi ya. Harapan kita berharap bahwa seluruh komponen masyarakat, baik akademisi maupun masyarakat luas, ikut bersama-sama membangun kesadaran untuk memasyarakatkan pemahaman Al-Quran yang baik dan benar dalam konteks kekinian. Baik, terima kasih ya Pak.